kembali berjumpa dengan saya Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik sejalan menuju tujuan. Tapi ini bukan tentang rencana jalan-jalan loh ya, tapi tentang kesatuan pikiran, perasaan, perilaku, dan tubuh dalam mencapai suatu tujuan. Seorang yang bernama William Glasser pernah menganalogikan perilaku total manusia dengan sebuah mobil dengan 4 rodanya. Yang pernah suka mobil tahu kan bahwa 2 roda depan terhubung dengan setir, 2 roda belakang terhubung dengan mesin, kecuali mobil dengan double gardan tentunya. Nah, keempat roda itu harus sejalan untuk bergerak menuju tujuan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika keempat roda tidak sejalan. Mungkin mobil tidak akan bergerak, atau kemungkinan terbaiknya mobil akan bergerak berputar-putar di tempat. Nah, lalu jika diteruskan, kira-kira apa yang akan terjadi? Bannya mungkin akan aus, mesinnya panas, bahan bakar juga berkurang, tapi tidak bergerak menuju tujuan. Nah, mungkin kita pernah mengalami kondisi seperti itu, hanya berputar-putar di tempat. Misalnya, ingin nilai bagus tapi malas belajar, moodnya bete terus, dan badan capek meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Atau misalnya punya cita-cita mau jadi pengusaha sukses, maunya sih dapat uang banyak, tapi nggak mau belajar matematika, alasannya ribet, susah, gurunya nyebelin, dan lain-lain. Nggak suka baca berita ekonomi, dan lain-lain. Ya gitu deh, bagaimana bisa jadi seorang pengusaha sukses? Jadi kebayang ya, jika keempat roda itu tidak sejalan, maka mobil tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, mari kita lanjutkan tentang 4 roda itu. 2 roda depan terhubung dengan setir yang menentukan arah. Ini menggambarkan aspek pemikiran dan perilaku kita. Pemikiran berkaitan langsung dengan sang pemberi arah, dan perilaku merupakan bagian ajaib yang mewujudkan pemikiran dalam tindakan nyata. Keduanya terhubung dengan pemberi arah. Kedua roda depan ini perlu didukung dengan roda belakang yang terhubung dengan mesin yang menghasilkan energi yang mampu menggerakkan mobil. 2 roda belakang menggambarkan perasaan dan kondisi fisik. Keduanya berkaitan dengan sumber energi. Perasaan atau emosi berkaitan dengan gerak. Kalau kita selidiki nih, emosi itu berasal dari e dan motion, atau dalam bahasa Latin e dan movere, yang terkandung kata move yang berarti bergerak. Nah, perasaan ini mempunyai peran penting sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita sedang marah atau kesal, kita melakukan sesuatu dengan bawaan kesal, akhirnya membuat beban bertambah dan aktivitas kita semakin berat. Jadi sensitif pada orang yang berbeda pendapat dan menambah kekesalan kita dan akhirnya enggan untuk mengerjakannya. Tapi sebaliknya, jika melakukan sesuatu dengan sukacita, maka tanggung jawab besar akan bisa dikerjakan dan cepat selesai. Nah, inilah kenapa emosi berkaitan dengan sumber energi. Roda terakhir adalah kondisi fisik. Kondisi fisik ini juga berkaitan dengan kondisi emosi. Keduanya bisa saling memengaruhi. Jika kita sakit, emosi akan terpengaruh. Jika diri kita dikuasai emosi negatif, misalnya marah, sedih, kecewa, maka kondisi fisik kadang bisa menjadi lemah dan energi yang seharusnya digunakan untuk melakukan sesuatu terserap untuk kebutuhan fisik dan usaha menetralisir emosi negatif tersebut. Jika yang berkuasa emosi positif, suka, bersemangat, bersyukur, maka kondisi fisik juga menjadi lebih baik dan ada energi positif yang dapat digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, keempat roda mesti sejalan supaya bisa menuju tujuan. Keempat roda itu bisa memengaruhi satu sama lain. Jadi, tentukan pilihanmu, apakah mobil kita bergerak di tempat atau berjalan menuju tujuan. Glasser berkata bahwa seluruh perilaku adalah pilihan. Berhentilah menyalahkan orang lain atas sebuah kesalahan, karena semua perilaku kita adalah pilihan yang kita ambil. Bijaklah memilih perilaku sendiri. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat berproses, bertanggung jawab atas pilihan, dan satukan putusan untuk sejalan mencapai tujuan. Semoga video ini bermanfaat. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a
do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.